Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk kelas 7. Nah, kira-kira belajar apa ya? Coba perhatikan. Pernah nggak kalian dipegang seperti itu oleh ibu kalian? Nah, apakah tangan kita bisa untuk mengukur suhu? Nah, biasanya kalian lebih mudahnya menggunakan alat namanya apa? Ya, termometer suhu. Nah, kemudian berita dunia. Sebuah TV menyiarkan banyak penduduk di salah satu kota di India mengungsi karena pada siang hari suhu udara mencapai 32 derajat Fahrenheit. Menurut kamu, kota itu sedang dilanda cuaca panas atau dingin? Nah, untuk jawabannya, mari kita belajar. Baik, hari ini kita akan fokus membahas mengenai suhu dan perubahannya. Nah, di sini ada termometer digital. Ya, pernah melihat ya? Atau menggunakannya. Kemudian di sini ya sekarang lagi maraknya corona. Nah, ini menggunakan termometer infrared ya. Nah, biasanya kalau kalian ke suatu mall atau apa pondok biasanya kan harus diukur suhu ya. Baik, kita akan fokus membahas jenis-jenis termometer dan skala termometer. Nah, itu ya. Ini ada video mengenai termometer ternyata berubah-ubah ya. Ternyata indera peraba kita tidak dapat menggunakan atau digunakan sebagai alat pengukur suatu suhu atau kulit ya. Nah, tangan tidak dapat dengan tepat digunakan sebagai alat pengukur suhu. Nah, alat pengukur suhu dengan tepat dan bersifat standar dalam arti bisa dipakai secara internasional. Nah, itu namanya alat termometer. Nah, suhu masih ingat ya? Bahwa suhu satuannya adalah Kelvin, tandanya K besar. Nah, dapat disimpulkan suhu itu apa? Suatu besaran yang dapat digunakan untuk suatu besaran yang digunakan untuk apa? Mengukur panas atau dingin suatu zat yang dapat diukur dengan menggunakan satuan ya. Alatnya namanya termometer, ada dua jenis yaitu alkohol dan air raksa. Jadi ada dua jenis termometer ya. Nah, ini bagian-bagian dari termometer. Biasanya di alat lab ya, ini termometernya. Nah, di sini kan biasanya warnanya apa? Merah. Nah, itu zat cair ya, pengisi termometer ya, bisa berupa alkohol maupun raksa. Ini ada titik bawahnya 0 untuk Celcius ini ya, karena Celcius ini titik atasnya adalah 100. Itu bagian-bagiannya. Nah, perbedaannya apa? Keuntungan atau kekurangannya dari masing-masing pengisi termometer tadi. Alkohol ya diberi warna agar dapat dibaca ya, kan biasanya warnanya bening. Kemudian kalau raksa jelas ya, karena sudah mengkilap atau kadang berwarna merah sehingga tidak perlu diberi warna. Kemudian titik bakunya untuk alkohol min atau negatif 114 derajat Celcius. Kalau yang raksa negatif 40 derajat Celcius. Nah, titik didihnya kalau alkohol itu hanya sampai 78 derajat Celcius. Kalau yang titik didih pada raksa itu sampai 358 ya. Mudah didapat jelas ya, karena alkohol kan gampang. Kemudian raksa itu sulit atau sukar didapat. Jelas harga dari alkohol gimana? Murah atau terjangkau? Kalau raksa harganya mahal. Nah, kemudian bukan zat yang beracun. Nah, kalau raksa jelas Hg ya. Nama istilahnya dari raksa adalah Hg. Itu zat beracun. Termometer sebagai pengukur suatu suhu zat. Termometer bekerja berdasar perubahan volume, yaitu zat memuai jika apa? Zatnya naik dan menyusut jika zatnya turun. Ya, kalian besok kalau di kelas ya kita bareng-bareng membuat termometer sederhana ini. Ada zat cairnya berupa apa? Ada pipanya, skala, tabung, dan tandon atau reservoir. Skala termometer ya, ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, skalanya berapa aja? Ayo. Nah, jenis-jenisnya ini ada termometer jenis zat cair ya, biasanya untuk di lab ya. Atau kalian juga bisa melihat. Ini ada zat padat, kristal, kemudian bentuknya gas, dan termometer digital yang sering kalian lihat atau gunakan. Nah, ini untuk lebih jelasnya termometer klinis atau badan ya. Nih ya. Bisa digunakan di ketiak ya. Kemudian bimetal ini mungkin jarang kalian melihatnya. Kemudian six bela ini juga kalian mungkin jarang ya melihatnya. Yang sering kalian lihat adalah ini klinis dan
termometer dinding. Ya, ini biasanya di suatu kantor atau di lab. Ya, biasanya banyak. Nih, kita akan bahas mengenai skala termometer. Nah, ingat skala di sini ada 4 jenis ya. Mari masih ingat, ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Kemudian titik atas itu bagian atas atau titik didihnya itu berapa? Ada 100 Celsius, 212 Fahrenheit, 80 Reaumur dan 373 itu Kelvin. Titik bawah atau titik bekunya untuk Celsius 0, kemudian Fahrenheit 32, Reaumur 0, 273 untuk Kelvin. Nah, 100 ini dari mana? Kok ada angka 100 ya? Kemudian 180, 80 dan 100, yaitu dari hasil pengurangan selisihnya berapa? 100 dikurangi 0, 100. 212 dikurangi 32 ya 180. 80 kurangi 0, 80. 373 dikurangi 273 hasilnya 100. Jadi skalanya seperti itu ya. Setelah itu gimana? Biasanya kan kita mau merubah konversi suhu sehingga diperoleh perbandingan. Nah, perbandingannya dari mana? Yaitu semuanya dibagi 20 ya. 100 bagi 20 berapa? 5. 180 bagi 20 9. 80 bagi 20 4. 100 bagi 20 5. Inilah perbandingan yang akan kalian gunakan untuk mengukur suhu. Ini ya. Nah, ini skala termometer tadi sama. Ya. Nih, rumusnya. Cara mencari derajat Celsius yang diketahui adalah Reaumur. Ini yang diketahui Fahrenheit. Ini juga ya cara mengetahui konversi derajat Celsius ke Reaumur ini ya. Berapakah derajat Reaumur yang diketahui adalah Fahrenheit ini. Kemudian itu Kelvin. Kalau yang mencari Celsius tinggal dikurangi 273. Kalau yang mencari Kelvin tinggal ditambah 273. Itu Celsius ke Kelvin. Kalau ini, nah rumus ini, nah nanti kita akan bahas ya. Ini adalah kalau yang tidak diketahui ya atau 4 selain dari 4 suhu tadi, ada Kelvin, Reaumur, Fahrenheit dan Celsius ya. Selain 4 ini pakai rumus itu. Nah, nanti kita bahas. Biasanya ada contoh soal tadi kan udah ada rumus. Eko mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit. F ya tandanya berapa? 50 Fahrenheit. Berapa suhunya? Ya, jika dinyatakan Celsius, Reaumur dan Kelvin. Ayo kita masukkan rumusnya. 5/9 ya. Kemudian dimasukkan yang diketahui Fahrenheitnya berapa? 50 dikurangi ingat 32. Rumusnya kan seperti ini. Ingat diutamakan yang di dalam kurung. Nah, 50 kurangi 32 berapa? 18 ya. 18 dibagi 9 2 kali 5 adalah 10. Ketemu 10 derajat Celcius. Yang Reaumur ya kan diketahui 50 ya. Dikurangi 32. 18 dibagi 9 2 kali 4 8 Reaumur. Kemudian mencari Kelvin ya itu dengan Celsiusnya berapa? Kan 10 ditambah 273 hasilnya 283. Nah, jadi kesimpulannya 50 derajat Fahrenheit sama dengan 10 derajat Celcius, 8 derajat Reaumur dan 283 Kelvin. Nih, kemudian ini contoh soal juga sama ya, ini hampir sama seperti tadi. Ya, coba nanti diperhatikan. Kalau pengen kalian ini, ya ini bisa dilihat ada kode QR ya, pengen belajar lagi. Nah, ini yang membedakan ini. Nah, kalau tadi kan Fahrenheit dan Reaumur dan lainnya ya. Kalau ini beda. Nana dan Meli membuat termometer jika membandingkan terlihat pada gambar ini. Nah, berapa angkanya yang ditunjukkan oleh Meli? Ya, misalnya ini adalah Meli, punya Meli ini. Ini punya Meli. Kemudian ini yang punya Nana. Yang diketahui adalah Nana udah semua ya. Ini udah semua. Ayo kita bahas. Ini punya Meli dan ini punya Nana. Yuk. Nah, ini rumusnya Nana dikurangi nih suhu atau
angka pada bagian batas bawah ya. Nah, skala yang bawah. Nah, 70 dikurangi skala bawahnya -5. Kemudian yang N-nya ini N. Nananya kan 65 dikurangi negatif M. Ini juga sama. M-nya ini punya Meli tadi. M-nya kan belum diketahui ini. Nah, sehingga M-5 ini ya. 5 ini dari nih batas bawah. Berapa? Nah, ketemu 65 min kali min negatif kali negatif hasilnya positif. 70 dibagi 75 sama dengan M per 75. Nah, ini dikali silang. Ingat, ini perkalian silang ya. Ya udah, tinggal M min 5 sama dengan 70 dikali 75. Ini coret ya, bisa ya. Tinggal 70 ini. Ini negatif, 5 pindah ruas ke kanan menjadi positif. 70 ditambah 5 berapa? Ya, 75 derajat Meli. Ini sudah sama ya. Ini Budi dan Eni. Budi dan Eni ya. Nah, ini yang Budi, ini yang Eni. Ini Budinya udah diketahui nih. Berapakah Eninya ini? Nah, ayo kita bahas. Sama seperti tadi. Ya, Budinya ini kan dicari. Ya, ini punya Eni. Ya. Ini skala atas ya. Skala atas dikurangi skala bawah. Nah, ya sama seperti tadi. Ya. Ketemu 60 per 80. Jangan setelah ini gimana? Dikali silang. Ya, sudah. Ya, ketemu berapa? 3.600 bagi 80 berapa? Ya, 45. Ini positif pindah ruas menjadi negatif. 45 kurangi 5, 40 derajat Eni. Ya, itu ya. Itu tadi pembelajaran nih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Ya, suhu ya. Terutama musim-musim seperti ini ya. Masih terjadi corona. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa kembali ke kelas lagi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.